Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, hari ini melanjutkan materi tema, ya, tema 2B masuk ke pembelajaran 2. Ya, yang akan dibahas pada materi yang kali ini yaitu tentang air, ya, sumber energi air, dari manfaat sumber energi air, terus hak dan kewajiban kita terhadap air bersih. Nah, untuk pembahasannya, silahkan kalian simak pada video berikut ini. Kemarin kita sudah membahas pemanfaatan sumber energi matahari. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2. Pelaksanaan kewajiban dan hak. Pelaksanaan kewajiban dan hak dalam memanfaatkan sumber energi pada kehidupan sehari-hari. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi. Pertama-tama, kalian perhatikan contoh gambar yang akan Ibu berikan ya. Menurut kalian, apakah perilaku orang tersebut mencerminkan kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi? Ya, jawabannya adalah tidak. Karena orang tersebut tidak memanfaatkan sumber energi yang ada dengan sebaik-baiknya. Orang tersebut malah menghambur-hamburkan sumber energi air yang ada di sekitarnya. Sekarang, kalian perhatikan contoh gambar yang kedua. Menurut kalian, apakah perilaku anak tersebut baik dicontoh? Ya, jawabannya tidak. Lalu, apakah anak tersebut mencerminkan kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi? Ya, jawabannya tidak. Karena anak tersebut menyalakan televisi ketika dia sedang tidur. Sebaiknya ketika kalian tidur, maka segala alat elektronik dimatikan terlebih dahulu. Kewajiban yang dapat kalian lakukan dalam memanfaatkan sumber energi diantaranya adalah yang pertama yaitu menggunakan energi secara bijaksana. Kedua, memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif. Ketiga yaitu matikan alat elektronik seperti komputer, air, lampu, dan juga televisi jika sudah tidak digunakan. Dan gunakan setrika listrik sesuai dengan kebutuhan. Keempat yaitu tidak membiasakan diri untuk berperilaku boros, sehingga gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan, secara bergantian dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Kelima yaitu matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidur. Keenam, menghemat penggunaan energi. Hak dalam memanfaatkan sumber energi. Perhatikan contoh berikut. Dalam contoh, terlihat bahwa setiap orang berhak menggunakan sumber energi yang ada, tidak terkecuali. Setiap orang berhak untuk minum, menggunakan air, maupun menggunakan listrik di rumahnya. Adapun hak-hak manusia dalam memanfaatkan sumber energi yaitu mendapatkan energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa menggunakan energi kapan saja dan di mana saja. Hak dan kewajiban dalam penggunaan energi harus dilakukan dengan seimbang. Hal tersebut bertujuan agar energi yang ada di dunia ini dapat digunakan hingga kapanpun. Apabila hak dan juga kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, hal tersebut akan menjadi sebuah kekacauan. Sumber energi yang kedua yaitu air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga dapat digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lainnya. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air.
Pemanfaatan energi air yang pertama itu membantu mengairi sawah. Kedua yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci piring, mencuci baju, ataupun mandi. Ketiga yaitu sumber air minum bagi makhluk hidup. Terakhir yaitu sumber energi listrik dengan memanfaatkan kincir air. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban kita terhadap ketersediaan air bersih. Apa tujuan kita mempelajari materi ini? Ya, tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui manfaat air. 2. Menghemat air bersih. 3. Mengerti hak kita terhadap ketersediaan air. Dan yang keempat, mengerti kewajiban kita terhadap ketersediaan air. Tahukah kalian sumber daya alam dan sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita adalah air? Air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat tersebut antara lain dalam kehidupan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci baju, mencuci pakaian, dan juga bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Kita sebagai warga masyarakat juga mempunyai hak terhadap ketersediaan air yang ada. Hak-hak itu antara lain, yang pertama mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Kita berhak bebas menggunakan air bersih. Yang ketiga, tidak dibeda-bedakan dalam mendapatkan air. Dan yang keempat, terhindar dari air yang mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan penyakit. Akan tetapi, persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi dan lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Oleh karena itu, kewajiban dalam menjaga ketersediaan air harus dilakukan. Hal ini agar ketersediaan air dapat terus terjaga. Beberapa kewajiban warga masyarakat terhadap ketersediaan air antara lain, yang pertama, menggunakan air secara hemat dan bijaksana. 2. Tidak melakukan pencemaran terhadap ketersediaan air. 3. Menjaga kondisi air agar selalu bersih. Dan yang keempat, tidak menghalang-halangi orang lain untuk mendapatkan air. Kesimpulannya, air merupakan sumber daya alam yang mempunyai banyak manfaat. Manfaat itu harus bisa dirasakan oleh semua orang. Cara agar semua orang dapat menikmati manfaat dari air adalah dengan menerima hak terhadap air secukupnya dan melaksanakan kewajiban terhadap air dengan sebaik-baiknya. Air menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh makhluk hidup. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Perairan Indonesia menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Seperti pada lagu yang berjudul Nyiur Hijau, ciptaan Ermaladi yang menceritakan tentang kekayaan sumber daya alam Indonesia. Tetapi sebelum kita menyanyikan lagu Nyiur Hijau, sebaiknya kita harus paham dulu kita harus memperhatikan tempo serta tinggi rendahnya nada. Tempo adalah cepat atau lambatnya suatu lagu dinyanyikan. Sedangkan tinggi rendah nada yaitu menunjukkan tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada. Urutan tinggi rendah nada disebut dengan tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada terendah ke nada tertinggi. Nada yang dituliskan dalam bentuk angka disebut dengan not angka. Lalu apa yang membedakan nada tersebut rendah ataupun tinggi? Kalian perhatikan urutan tangga nada berikut ini.
Di situ ada yang menggunakan tanda titik di bawah angka dan di atas angka. Lalu apa bedanya? Ya, jadi not angka yang tanda titiknya ada di bawah itu menandakan nadanya rendah ya. Jadi Bapak ulang. Not angka yang tanda titiknya di bawah itu berarti nada rendah. Sedangkan not angka yang tanda titiknya di atas itu menandakan nada tinggi ya. Sekali lagi Bapak ulang. Not angka yang tanda titiknya ada di atas berarti nada tinggi. Pada urutan nada tersebut, semakin ke kanan nada akan semakin tinggi ya. Jadi semakin kanan nadanya semakin tinggi. Di sini Bapak akan memberikan contoh ya supaya kalian dapat membedakan mana nada yang rendah dan mana nada yang tinggi dengan menggunakan suara piano. Kalian dengarkan baik-baik suara tersebut dan selanjutnya Bapak akan memberikan lagu Nyiur Hijau dan kalian silahkan nyanyikan di rumah mengikuti video yang Bapak putar berikut ini.